lagi guys. Kali ini kita menuruti permintaan dari komen, katanya lebih baik nonton Pelangi di Mars di bioskop agar mensupport perfilman Indonesia di komentar. Dan kita sudah beli tiketnya, nunggu sekitar 1 jam, dan kami juga nunggu minuman kami 20 menit bersama dia. Ini pomrot. Anjir lucu cuk. Tapi bibirnya tuh kayak disengat lebah anjay. Ada bibirnya kayak ini. Oh. Ada ini. Ih barat anjir. Oh. Rusak weh. Di sini. Iya, kita akan bersama dia Mama. menonton Pelangi di Mama. Mars. Di mana kau berada? Nanti reviewnya langsung di sini atau di rumah? Di rumah. Yakin? Iya, soalnya di sini banyak orang. Ingat nggak nanti filmnya? Aku inget dong. Oke, ya, seperti itulah. Ini vlog Anda anjir. Ada di vlog kita berdua kan, kita 2 kali mereaksi Pelangi di Mars, alhamdulillah view-nya banyak. Ini mau review, mau bikin film tapi ini di DIY ya kok ceritanya anjir. Kan Anda yang menyarankan. Udah nanti next. Iya, nanti kami akan update tiketnya. Oke. Bahwa kami buktinya beli di bioskop. Ini dia tiketnya. Kemungkinan besar ini bakalan banyak anak kecil. Ya kan? Ya. Tapi sejak rutin minum kolagena langsung beda. Kolagena berjuta manfaatnya. Ya, halo. Enggak ada pakai halo anjir. Ngapain pakai halo? Oke, kita sudah nonton Pelangi di Mars di bioskop. seperti ya itulah. Seperti yang di komen, support Kami sangat support ya. film Indonesia. Jadi kami akan mereviewnya di sini karena tidak memungkinkan kami review di dalam mall dengan durasi 1 jam 40 apa 50 menit. Ya sekitar segitulah. Mulai Mulai dari basicnya. basicnya overall lebih kayak hal baru yang dilihat di perfilman Indonesia aja sih. Dari opening, endingnya, terus suasananya beda aja dari film Indonesia yang biasa. Benar. Ini kita bicara positif ya, bahwa bagusnya. Ini yang positifnya. Ini yang positif. Maksudnya ini kita bicara pertama dulu, ini kita bicara bagusnya ya. Kita mungkin dari aku, mungkin aku bagi dari segi yang utama pasti dari segi CGI, genre ya pastilah kan. Terus storytelling sama acting. Oke, last dah directing. Kalau dari aku kan filmmaker juga kan ya. Maksudnya filmmaker yang sekarang mungkin lagi rehat dari dari dunia filmmaking. Lagi hiatus. Apa? Lagi hiatus. Ya, lebih ke ini ya sekarang kerja kantoran ya. Dunia itu kejam. Ya, pertama kita mungkin dari genre dulu kan. Ini kan genre baru ya. Genre baru bukan baru sih, maksudnya nggak lumrah di Indonesia. Bayangkan ini film Indonesia yang mengusung genre fantasi ya, jatuhnya fantasi kan. Fantasi tapi family. Ini semua umur ya. Maksudnya ini kategorinya semua umur ya. Terus semua umur ya, dan jarang Indonesia bikin film fantasi ya. Oke, dari segi jadi tonjolkan CGI ya. CGI-nya mungkin 3D, animasinya oke lah. Maksudnya untuk sekelas film Indonesia nih oke banget. Berani full di durasi sekitar hampir 2 jam, berani ngambil resiko buat ya itu. Tapi kan ini kan pakai teknologi itu ya. Apa sih namanya itu, proyekting tuh yang pakai layar di belakang kan. Jadi enggak pas waktu syuting enggak pakai blue screen atau green screen full, cuma masih oke lah. Terus mungkin kalau di trailer kita lihatnya bagus gitu, tapi seperti biasa trailer kan cuma diambil yang bagus-bagus aja ya. Mungkin ini kritikan juga, masukan buat ini patut sangat diapresiasi. Dari segi CGI oke, tapi
Tapi namanya kita terbiasa menonton Hollywood ya. Hollywood maksudnya kayak CGI yang matang ya gitu kan. Ini ya belum masuk kategori bagus sebenarnya. Cuma untuk film Indonesia bagus. Apa nih ngomong soal CGI dulu, CGI. CGI-nya bagus, ada beberapa sedikit bocor tapi dikit. Mungkin kasat mata nggak bakalan kelihatan, tapi kalau dilihat secara detail ada beberapa yang bocor lah. Ya perlu diperbaiki lah. Terus CGI robot-robot ya lucu-lucu, unik-unik. Karakter. Karakternya unik-unik, lucu-lucu. Ya, mungkin dari aku Mungkin untuk urusan CGI dan pengambilan gambar dan lain-lain bisa di bagian ini karena saya orang awam tidak terlalu paham dengan hal yang seperti itu, tapi aku bakal menjelaskan apa yang aku rasakan saja nonton. ya mungkin dari CGI ini ya. Kalau mata kan nggak bisa bohong ya. Jadi kayak dari segi kamera sih ya lebih berasa. Mungkin dari rendernya nggak tahu ya ini ya. Dia render 1:1 atau 1 banding berapa gitu kameranya yang digedein. Maksudnya dibikin perspektif gede gitu. Terus digabungin sama manusia apa nih aktornya. Cuma ada di beberapa adegan dia memakai 3D aktornya juga, dan itu sangat berasa dari gerakan gitu ya. Kalau anak-anak yang nonton mungkin nggak berasa ya, cuma kalau kita yang nonton ya pasti kan ini sebuah kebanggaan kan, walaupun ini semua umur pasti kita tuh nonton juga, orang-orang kayak kita nih maksudnya yang dewasa, remaja gitu pasti nonton, apalagi yang tahu film kan pasti apresiasi nonton, pasti berasa, jujur pasti berasa. Tapi mata nggak bisa dibohongin, pasti kelihatan aja tuh semua tuh. Aku jujur nyaman nggak nyaman nonton, tapi karena ini film Indonesia bisa dimaklumin, dan ini sangat diapresiasi karena buat kemajuan ya. Ada mau tambahin lagi? Ya seperti yang dibilang, ini sebuah apresiasi karena udah berani ngangkat cerita lain selain horor dan percintaan. Terus kita masuk ke cerita dan dialog. Cerita basic ya. Maksudnya alurnya mungkin ada sedikit maju, enggak terlalu Enggak sih, lebih enggak. ke maju. Ya maju cuma sedikit, ada flashback beberapa, cuma nggak terlalu masif, dan ini minim plot twist ya. Jadi yang mau berharap ini ada sedikit plot twist yang nggak ada ya. Udah ketebak di awal cerita. Terus dari segi ya script writing ya, penulisan ceritanya basic ya, mungkin untuk kalangan anak-anak mudah dicerna ya. Have fun aja gitu. Terlalu time skipnya terlalu cepat. Yang dikecewakan pas nonton itu ada beberapa part yang harusnya detailnya rada ditambahin. Mungkin kalau detailnya ditambahin mungkin bakal lebih bagus, tapi di sini langsung di cut. Ini bagi yang nonton ini sorry banget kalau kena spoiler. Kalau bisa nonton dulu baru nonton ini. Oke, jadi yang pertama contohnya yang agak sedikit mengecewakan di bagian part mamanya kena sedot, itu nggak dijelasin kenapa jendelanya bisa kebuka, why, dan itu cuman diliatin si pelanginya lagi sembunyi terus tiba-tiba pas buka tiba-tiba kesedot, dan itu tidak ada penjelasannya sama sekali. Terus yang tiba-tiba ada suara langkah kaki itu juga nggak terlalu detail. Itu sungguh disayangkan kenapa tidak sedetail itu, tapi ya balik lagi karena ini film pertama. Fantasi ya. Terus mungkin dari ya itu kan ceritanya nggak detail, maksudnya pendalaman karakternya nih, masuk ke karakter ya, pendalaman karakter enggak. Terus juga ini untuk tiap karakter mohon maaf banget sedikit kritik dialog kebanyakan. Jadi aku jujur aku nonton pusing, dialog banyak banget untuk bagian robot. Terus kalau karakter si pelanginya oke lah karena dia nggak pernah interaksi sama makhluk bumi ya, jadi dia nggak ada pendidikan sama sekali, jadi ya flat gitu ya kan. Cuma untuk robot background karakter ada dibikin cuma nggak detail. Terus tiba-tiba ini tiba-tiba itu, apalagi ada satu scene-nya si, mungkin bisa disebut satu plot twist bagian batiknya yang tiba-tiba dia adalah leader, agak terlalu maksa ya, cuma nggak apa-apa lah itu. Terus ya sih script writingnya sih, dialognya sih agak terlalu banyak. Kalau kita sekarang bahasa anak-anak sekarang tuh yapingnya terlalu banyak ya, banyak banget sumpah. Sebenarnya nggak terlalu kalau di part mamanya sama si pelanginya tuh masih bisa dicerna, dialognya masih bisa dicerna. Terus kalau udah sampai ke peryepingan para robot, mungkin sengaja biar dapat karakternya, karena kan yang batik leader, terus ada yang ngoceh-ngoceh terus, ada yang pelawak, ada pokoknya kan
kayaknya nih robotnya ini bisi egonya masing-masing. Cuman sangat disayangkan pas di part akhir pas dapat kristal itu terlalu banyak capping. Jadi ada beberapa dialog yang Ketutup. iya nggak kedengaran. Padahal itu dialognya kayaknya ngejokes tapi nggak kedengaran jadi lepas. Bagian jokes not bad ya. Iya, jokesnya not bad. Bisa diterima maksudnya. Nggak kurang, terus nggak dipaksakan tapi masih lucu. Sama ini sih dari segi suara ya efek ya. Nggak semua robot berasa kayak robot. Terutama di batik ya. Masih berasa itu manusia ya. Ya itu kayak kan kalau kita lihat robot kan, oh ini dia robot gitu kan. Cuma ini kayak masih berasa manusia. Ya kalau di cerita karakter itu ya paling garis besar ya. Mungkin masih banyak lagi cuma garis besarnya itu. Ya itu tadi yang masalah si batik kan awalnya itu mamanya kan dapat bola. Nah di situ tuh sebenarnya aku berharap itu suaranya kayak robot sebelum switch ke batiknya, ke bentuk batik gitu loh. Ya, aku kira itu manusia anjir. Iya, kenapa harus pakai dialog bu gitu loh? Kenapa nggak dibikin kayak suara robot aja dulu, robot beneran tapi dalam bahasa Indonesia. Pokoknya efek-efek suara robot lah yang kayak ya kalian tahu lah intinya. Terus kalau ke batiknya nggak apa-apa lah pakai suara itu masih masuk aja sih, masih masuk. Dan tolong please dikurangin kata monggo ya. Tapi itu sih itu kan mau ini kan menegaskan itu bahwa Indonesia kan ya. Tapi menurut aku ya, ini menurut aku loh ya, jangan dijudge. Menurut aku kita tidak harus terlalu menonjolkan Indonesianya. Itu menurut aku dari kata batik itu aja sudah cukup. Dari bahasa Indonesianya sudah cukup, dan beberapa bahasa ditambahin bahasa Jawa dan lain-lain itu sudah cukup. Cuman terlalu over di bagian kayak harus monggo gitu loh. Paham gak sih? Nah, gitu. Menurut aku film Indonesia tuh nggak mesti harus selalu berbau dengan Indonesia gitu. Biar nggak susah juga buat yang punya skill sutradara, biar nggak susah untuk lebih banyak explore. Nah, tuh. Kalau dari aku. Ini yang mengisi suara kan kebanyakan mungkin aku tahu kan ngisi suara si batik itu kan Bang Bimo ya yang biasa ngisi iklan ya. Mungkin karakter-karakter lainnya ya juga kan. Ada siapa yang biasa yang suka niruin suara, lupa siapa namanya. Iya. Itu juga kan bagus, beberapa bagus, emang bagus karakternya, cuma garis besarnya di batik sih sebenarnya, cuma oke lah gitu kan. Mungkin garis besarnya itu ya untuk cerita dan karakter. Kita masuk ke Tapi Kimchi perlu di Kimchi apresiasi. Sama siapa tuh yang Amerika tuh, yang robot Amerika tuh bagus tuh. itu Betul. bagus banget. Itu bagus. Terus ini kita masuk ke acting ya. Acting menurutku untuk para robot oke lah. Mungkin pendalaman karakter robotnya aja sih. Maksudnya bukan pendalaman karakter ya. Lebih ke acting robotnya sih agak kurang. Cuma dari segi acting aktornya itu agak nggak tahu. Ini bisa disalahkan nih, bisa digabung acting sama directing ya. Mungkin dari directing Pak Upi Guapanya mungkin lebih fokus ke teknis. Maksudnya lebih fokus ke CGI dan yang lain-lainnya. Jadi mungkin dari buat actingnya tuh agak kurang ya. Dia ngarahkan cuma kayak nggak dapet feelingnya sama sekali. Dari pertama kali si pelanginya ketemu lihat ayahnya itu sama si Livi itu siapa ya, Mirna? Iya, Mirnanya mungkin ada beberapa kena, cuma nggak semuanya kena di actingnya. Dia memerankan karakter itu nggak kena ya. Mungkin padahal itu aktornya, dia yang jadi ayahnya Rio Dewanto itu aktor bagus loh anjir. Tapi sungguh disayangkan sih, apalagi kurang dapat pas part dimana Mirnanya ngasih lihat ayahnya Pelangi, itu kurang dapat rasa cemasnya, rasa kagetnya kurang. Terus pas tiba-tiba dijemput juga itu kurang banget, emosinya kurang dapat. Ya ini acting directing mungkin bisa digabung ya. Ya mungkin Pak Upinya lebih fokus ke CGI dan lain-lain, jadi agak miss di bagian itu. Maksudnya miss di bagian directing actingnya buat ini. Sama ya mungkin susah ya karena ini film pertama fantasi Indonesia ya. Maksudnya yang full fantasi, yang emang dengan budget itu pasti gede ya, dan ini menggunakan teknologi yang sudah dipakai di Hollywood juga. Tapi ini patut diapresiasi, sangat patut diapresiasi. Ada lagi?
Oh ya, sama, kurang di sound effect sih. Pas di bagian part yang pelanginya udah dapat, bukan teleport sih, transportasi buat kabur, itu kan masih kekejar sama pesawat-pesawat dari musuh. Jadi kayak sambil ditembakin, tapi itu nggak kedengeran suara tembakannya. Jadi kurang hal yang detail aja sih, yang kecil-kecil sound-sound efek gitu. Bagian editing ya jatuhnya itu ya. Mhm. Oh, sama saya satu lagi masukan ya. Ini gimana ya? Buat animator atau pengarah DOP-nya ya, untuk bagian 3D animation-nya jangan terlalu banyak move kamera dah, intinya gitu. Soalnya tiap kali pindah ke 3D karakter pasti kamera tuh muter atau jalan terus gitu. Kayak nggak berasa itu tuh real. Itu kayak kelihatan animasi aja gitu. Mungkin sedikit masukan di situ aja sih. Di bagian animasinya, di 3D karakternya, pas semuanya jadi sudah ada scene semuanya 3D, entah robot atau ada 3D aktornya, itu kamera tuh jalan terus. Ada moving terus. Sebenarnya nggak perlu moving, ada bagian-bagian pasti perlu yang still atau cuma maju aja pelan-pelan gitu, atau mundur pelan-pelan gitu. Nggak perlu yang moving mulu gitu. Gerak terus nggak perlu sebenarnya sih. Waktu pindah ke kamera, ke aktor, oke masih oke. Waktu ke 3D aja sih. Itu aja sih dari aku. Ya, kita masuk ke bagian skor ya. Siapa dulu nih? Oke, kalau dari aku 6/10 ya. Mohon maaf, tapi ini patut diapresiasi. Mungkin 6/10 dari aku, tapi untuk apresiasi 7 lah. Apresiasi ya, sangat apresiasi sekali ada film kayak gini. Mungkin kedepannya mungkin improve terus. Dan spoiler dikit, kemungkinan ini film ada sequel ya. Ada apa? Ada sequel film keduanya. Iya. Ya, itu ada after creditnya, jadi tunggu aja. Kalau dari aku 6 juga, karena mungkin pas di bagian trailer aku mungkin berekspektasi tinggi. Ya, itu masalahnya kita terlalu berekspektasi tinggi. Jadi jangan ekspektasi jangan terlalu tinggi lah, di lowin aja nggak apa-apa. Dari awal dengan 2 kali kami bikin video trailer, jadi udah berekspektasi tinggi, terus setelah nonton ya Karena ada kecewa sedikit. tapi apresiasi juga karena ya itu balik lagi karena ini film pertama Indonesia. Dan untuk apa tadi yang kedua nilai kedua, Apresiasi. nilai apresiasinya aku mungkin 8 karena itu pasti nggak mudah buat bikinnya. Ya, pasti. Dan berharap untuk film yang kedua masukan dari kami Ya. bisa berguna untuk ya siapa tahu didengar. Ya, Bang Opi ya. Atau ajak kami nih, Buat apa anjir? ngisi suara gitu atau acting gitu kan. Kami di sini bukan untuk ngejudge Ya. ataupun menjelek-jelekan film Indonesia. Kami cuman Kami ngasih sangat berharap film Indonesia maju terus. Mm-mm. Apalagi kan kita dulu dikenal sebagai pionirnya action ya, terus sekarang pionirnya horor ya. Di Asia Tenggara khususnya. Berharap banget pionirnya sci-fi fantasi terutama di Asia Tenggara dulu atau Asia. Mungkin Asia susah ya, masih ada Bollywood ya. Cuma Asia Tenggara dulu dah. Pionir. Kami bukan orang yang sok tahu atau gimana. Kami cuman ngasih Kami ini penikmat dan penikmat. berharap film Indonesia naik terus. Jangan kebanyakan horor. Ya soalnya nggak semua orang Suka horor. menyukai film horor. Ada juga orang yang pengen nonton fantasi kayak Pelangi di Mars buat santai, buat dinikmatin gitu. Jadi jangan ngejudge, jangan bilang kayak aloh sok tahu, bikin aja nggak bisa. Bukan gitu ya guys. Kita cuma kritik masukan ya, Kasih saran. saran. Kalau didengar alhamdulillah, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Ini reaksi kami nonton Pelangi di Mars aja. Kami nonton ya. Tiketnya masih ada. Masih ada, dan kami nonton di hari libur yang masih mahal. Di sini tiket di kota kami tiket bioskop termahal satu Indonesia. Ya. Kami bela-belain karena biasanya kami cari murah pasti ya. Dan murah tuh masih termahal Indonesia, Mas. Dan biasanya kami selalu milih opsi untuk direaksi, tapi kali ini kita demi mensupport kita milih nonton di bioskop. Ya berharap aja semoga Pelangi di Mars ini ada kelanjutan keduanya dan bisa lebih bagus lagi, lebih mantap lagi, gacor anjay, let's go. Gacor Ichikiwir, let's go. Iya, itu aja sih dari kami. Satu lagi, sebenarnya ini bukan untuk harus wajib anak-anak, bukan sih. Ada beberapa kosakata yang mungkin anak-anak nggak terlalu pahami. Jadi bukan untuk banget anak-anak, bukan. Semua umur lah.
Oke, ya segitu dulu ya review kami untuk film Indonesia Fantasi Sci-Fi Pelangi di Mars. Thank you yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Support kami terus. Dan yang ingin lihat reaksi trailer kami bisa cek di channel YouTube kami. Oke, sekian dulu. Nah, bye-bye. Bye bye. Maju terus perfilman Indonesia. Let's go.